punya asisten. Baik, Pak. Namanya tuh, tambahin. Jadi mereka tahu. Kiranya kalian nanti mahasiswa ngulang nanti. Laju kamu nak manas. Sangkonya kayak masih kamu ngulang, laju kamu nak marah. Ya kan? Oke. Ini asisten mengambil teknik. Ya. Nah, izin saya ini akan share dulu sedikit terkait dengan post outline daripada mata kuliah menggambar teknik. Supaya kalian dapat gambaran dalam 4 bulan ke depan, apa sih yang saya akan pelajari, apa yang saya akan dapatkan. Oke, sudah bisa dilihat nggak ya yang saya share? Saya pindah. Bisa nggak dilihat? Ya, bisa dilihat ya. Outline. Sudah, Pak. Oh, di sini kelihatan nih, post outline. Iya. Oh, namanya belum saya ganti nih. Kasih nama Rio asisten. Ini padahal mereka ini asisten yang ini kemarin. Nanti saya benerin ya. Di sini ada Renaldi Arif, ada Sandi, ada Sukron. Mungkin ada satu lagi nanti. Oke, itu nomor telepon saya. Kita lihat sinopsis ya, sinopsis. Menggambar teknik adalah mata kuliah yang penting dalam bidang teknik. Targetnya adalah kalian bisa membaca gambar-gambar yang terkait dengan simbol-simbol electrical. Ya, mahasiswa akan diajarkan simbol-simbol dan dasar-dasar penting berkaitan teori di bidang teknik elektro. Juga akan diajarkan penggunaan aplikasi live wire untuk membuat PCB karena aplikasi untuk mengambilkan komponen rangkaian. Dan kita ini memiliki 3 konsentrasi, ya. Jurusan teknik elektro seperti paparan saya kemarin pada saat PK2, kita punya 3 konsentrasi. Yaitu konsentrasi teknik tenaga listrik, TTL, teknik komputer, teknik kendali dan komputer. Terus saya lebih pengen nyebutnya teknik kendali dan robotika, karena teknik komputer beda sebenarnya. Kemudian ada TTI, teknik telekomunikasi dan informasi. Jadi terkait bidang teknik elektro ini, ya, kalian akan harusnya mempunyai pemahaman dan tahu bagaimana proses pembuatan MCB. Kali nanti kalau kalian milih TTI, di tugas akhir kalian atau bahkan di yang lain, di PKK atau juga di TTL, atau kalian harus membuat satu rangkaian PCB elektronik, kalian harus membuat PCB sendiri. Nah, oke. Ada juga aplikasi Proteus, bisa menyusun desain daripada komponen menggunakan Proteus. Ada juga instalasi rumah. Nah, ini sebenarnya terlalu ringan untuk kelas S1 instalasi rumah, tapi jangan sampai tidak tahu gitu ya. Nah, nanti dibudikan oleh instalator atau teknisi instalasi juga. Jadi kita harus tahu konsep dasar penggambaran instalasi rumah. Mungkin kita gunakan AutoCAD gambar instalasi rumah. Kalau AutoCAD sebenarnya sangat bagus, dan kalau kita sampai ke level tertentu tuh sangat berguna. Karena kita bisa buat 3 dimensi jaringan. Aplikasi SolidWorks, ya, kalian belajar aplikasi SolidWorks dan juga memiliki kemampuan standar bidang khusus dan elektro dan berkomunikasi hasil desain secara awal. Jadi nanti untuk mencapai pembelajaran kemampuan berkomunikasi dan juga paparan gitu ya, kerja kelompok, maka kalian akan diberikan tugas perorangan juga
dan juga tugas berkelompok. Nanti kalian harus paparan terkait desain yang kalian buat. Ya, harapannya kan ini 4 tahun nih, dari semester 1 sampai semester 8. Kalau hampir setiap mata kuliah katakanlah ada paparan, oh amat nanti sudah jago-jago semua paparan. Sebenarnya nggak ada istilah itu. Kalau misalnya pas ujian TA gugup gitu ya, suruh paparan gugup, percaya diri. Padahal dari semester 1 sampai semester 7 katakan, karena semester 8 semester 7 itu ada paparan. Semester 8 juga ada paparan terkait tugas. Jadi harusnya kalau betul-betul kalian mempersiapkan setiap paparan, kalian akan memiliki rasa kepercayaan diri dalam setiap. Oke, itu sinopsisnya. Kemudian kita langsung pergi ke sini aja pembahasan. Ini kira-kira weekly schedule. Boleh capture silahkan kalau mau capture ya. Yaitu pertama ya minggu ini kita perkenalan dulu, pendahuluan gitu. Nanti kenal-kenalan dengan kakak-kakak asistennya, gitu ya. Sehingga bisa komunikasi dengan mereka. Saya banyak memberikan mendelegasikan kuliah ini kepada senior kalian, kepada asisten. Jadi mereka juga bisa belajar untuk mengeksplorasi diri mereka, kan? Bagaimana mereka melaksanakan tugas sebagai orang yang bertanggung jawab pada satu pekerjaan, itu menjadi asisten dosen mata kuliah tertentu. Ya, itu. Jadi kalian lebih banyak akan berhubungan dengan asisten menggambar teknik daripada dengan saya. Dan saya akan berhubungan dengan asisten menggambar teknik ini. Kalau kalian di sini lihat, minggu kedua itu minggu depan, ya mungkin saya akan serahkan kepada mereka mulai minggu depan itu akan ada tugasnya nanti, huruf, angka, garis, skala, format menggambar. Ada sebagian memang yang kita minta masih konvensional, yaitu menggunakan pensil. Ya, kalau dulu saya menggunakan rotring, kita menggunakan pensil ya, Sandi. Sandi? Iya Pak, pakai pensil. Ya, pakai pensil. Pak, siap. Kalau kami dulu, zaman saya kuliah dulu, kami harus menggunakan rotring, beli rotring 1 set, menggambar di kertas karkir. Sekarang itu nggak ada lagi, ya. Sekarang menggunakan komputer. Tapi pemahaman untuk ini perlu, ya. Tujuannya kalau menggambar sendiri pakai huruf, pakai pensil, apa dengan tangan sendiri, ada mungkin efeknya lebih bisa memahami, lebih tahu, gitu, merasakan oh ini lebih daripada kita sekali lewat melihat satu simbol-simbol. Oke, kemudian ada simbol teknik elektro 1, simbol-simbol teknik elektro 2. Ini semua ada tugas. Kalau kalian lihat di sisi kanan, ya, di kiri ya, saya menghadap layar. Sisi kiri adalah week, minggu keberapa. Sisi kanan ada tugas. Minggu ini nggak ada tugas ya, masih bisa santai. Ya, minggu depan tuh, mulai minggu depan nggak ada santai lagi, sudah ada tugas, gitu ya. Ada tugas dan ada asistensi. Nanti diatur ya, Sandi, Aldi, Sukron ya, diatur asistensinya kapan. Ya, nanti kalian ketemu dengan mereka. Jadi kalian buat tugas dulu, kemudian asistensi sudah benar apa enggak. Kemudian kembali nggak benar, kembalikan suruh benerin dulu. Oke, minggu keempat simbol-simbol teknik elektro juga mas. Minggu kelima kita masuk aplikasi gambar live wire. Selanjutnya, kalau live wire menggambar alur PCB-nya,
Proteus bisa kita untuk menggambar posisi komponennya. Ya, kita akan ada UTS, ujian tengah semester. Silahkan ditandai di kalender kalian. Kalau sekarang ini tanggal berapa? Ini tanggal kalender saya nggak kuat. Tanggal 23, 23, Pak. Pak. Oke, tanggal 23 Agustus. Ya, ditandain tuh. Minggu ke-7 itu tanggal berapa? Ya, harus siap. Kira-kira ya. Tadi kemudian ada teknik instalasi 1, teknik instalasi 2, aplikasi gambar AutoCAD. Nggak tahu, kalau semester kemarin nggak kejar ya, Aldi ya, setorannya. Tidak, Pak. Dikarenakan kemarin tuh udah mulai masuk materi pertama aja di minggu ke berapa ya? Iya, ini sudah minggu kedua sebenarnya ya, 3. Iya, Pak. Ini minggu ketiga. Ketiga, Pak, seharusnya. Cobalah kita usahakan. Paling tidak aplikasi AutoCAD Electrical 1. Ya. Dan satu yang penting ini adalah SolidWorks. Wah, SolidWorks ini cukup penting sebenarnya di dunia engineering. Ya. Saya S2 pakai AutoCAD 3D. Kemudian S3 saya buat desain pakai SolidWorks. Ya. Kalau nggak zamannya lagi nih. Kalau orang engineering nggak ngerti SolidWorks. Ya, orang engineering harus paham SolidWorks. Karena ada beberapa simulasi kalian, misalnya ya, kalian TA dengan saya. Ada yang gambarnya harus dibuat dengan SolidWorks, kemudian desain analisisnya akan dibuat dengan Komsul. Ya, dengan Komsul. Jadi gambar itu diekspor ke Komsul, kemudian Komsul akan bisa melakukan analisisnya. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain, misalnya kalian ini terkait mungkin electric field, magnetic field, discharge, bisa disimulasikan. Ya, tapi gambarnya, fisiknya digambar dengan menggunakan SolidWorks. Ada banyak pekerjaan lain simulasi ya, misalnya robotika, bisa digambarkan dengan SolidWorks dan lain-lain sebagainya. Di minggu ke-15 atau mungkin minggu ke-16, ya karena ini sudah bergeser, kita akan ada uji kompetensi akhir semester. Uji ya kompetensi akhir semester. Atau UTS. UAS akhir semester. Nah, nanti saya bicarakan dengan ini, ataukah bentuknya mau ujian tertulis atau tugas besar. Ada tugas besar ini istilahnya itu bukan big tugas ya. Kalau ini namanya project. Tugasnya dalam bentuk project. Kan pikir nanti misalnya guru besar, big teacher, guru besar itu kan profesor gitu. Dan sampai kalian guru besar nanti big teacher. Sama ini tugas besar nanti big assignment, bukan big assignment, dalam bentuknya dalam project. Ya. Oke. Itu barangkali dari ini. Nah, ini pengalaman saya sebagai ini dosen yang mengampu. Ya, ini pengalaman ini. Saya juga pernah dulu jadi asisten waktu kuliah S1, asisten lab. Ya. Bantu dosen-dosen. Dulu kan zaman-zaman saya dulu komputer baru muncul. Dosen-dosen banyak yang belum tahu kayak komputer. Saya angkatan 90 ya. Oh, jauh nih. Kalian angkatan 2001. 2021. Saya ini elektro unsri angkatan 90. Tahu jaraknya itu. Ya kan? Nah, jadi saya ini masih generasi apa ya? Generasi Y gitu kali ya. X, Y. Apa namanya? Y, X. Kalau kalian apa? Baby boomers. Baby boomers di bawah saya generasinya. Generasi X gitu. Mana ada generasi X ya, saya ini barangkali Y. Jadi masa transisi. Generasi Z, ada generasi milenial. So itu karena itu, karena ini dianggap terlalu banyak tugas itu, kalian harus berhubungan dengan orang yang
dekat, umurnya nggak terlalu jauh barangkali dengan kalian. Ya, asisten kakak tingkat kamu. Biar bisa nyambung. Nanti kalau dengan saya yang generasi lama ini banyak tugasnya stres. Saya juga stres ngadapin kalian. Karena beda ya antara zaman kami dulu agak beda. Saya perhatikan dengan zaman kalian sekarang. Itu saya yang stres ngadapin kalian. Atau kalian yang stres ngadapin saya gitu. Oh, ini terlalu strength gitu. Nggak ada relax. Ya, tapi dengan kakak tingkat kamu mungkin agak relax sedikit. Oke. Kalau mau cepat, Aldi, Sukron, Sandi, hari ini cari waktu aja supaya bisa dijelaskan terkait dengan huruf, angka, garis, skala, dan format menggambar. Ya kan? Jadi cari waktu dengan mereka nih, sore, siang, atau apa. Jadi minggu ini kita udah perkenalan, ini kan rugi nih kalau kita pendahuluan menggambar materi ini, pasti kita stop di sini kan rugi. Enggak aja lah sudah ini, walaupun absen mereka. Itu ya, kira-kira ya. Bisa ya, Sandi? Aldi? Insya Allah Pak bisa. Siap bisa Pak. Aja lah ketemu, kenan online juga kita ketemu ya. Saya berharap bisa ini ada semua bisa kita punya outline ini ya. Minggu ini bisa terpenuhi. Jadi ada bekal yang cukup untuk mereka di semester depan. Ya. Penting memahami gambar rangkaian ya, simbol-simbol. Karena orang elektro itu banyak menggunakan simbol-simbol. Iya, juga harus paham karakteristiknya juga sih sebenarnya, bukan simbolnya aja. Oke, itu dari saya. Aldi, Sukron, Sandi, kalian mau lanjutkan? Silahkan aja. Kalau ini, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan. Satu lagi siapa ya rencananya? Asistennya. Sudah ada planning kemarin yang disebutkan ke Pak. Izin menjawab Pak. Ya. Ini sudah untuk yang dari Bukit kan untuk menggantikan Kak Tri itu saya merekrut rencananya si Akbar Nugraha. Ini udah ada di Zoom ini juga. Oke. Mana orangnya? Kenalan dulu. Saya Pak. Kenalkan Pak, nama saya. Enggak kelihatan. Ada suara, Pak. Oh, saya ini dulu, and stop share dulu ya. Oke, mana? Kenalkan Pak. Kenalkan Ya, nama saya. Ada suara, Pak. Kenalkan Pak, nama saya Speaker. PKH dari Teknik Elektro Angkatan 2019 Kampus Palembang, Pak. Hidup kamera. Ada. Akbar, kamu di jurusan ya? Di Gedung D, Pak. Gedung D ya? Iya, Pak. Oke. Oke lah ya. Oke, Ya, Pak. saya kalian Makasih, Pak. sudah kenal ya. Oh, ini asisten kalian. Oke, saya kalau ada yang mau disampaikan silakan ini saya serahkan ke silakan Sandi. Pak ini dulu. Oke Pak. Pak Egel aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup deh, perwakilan aja. Oke, jadi pertama kita kenalan dulu ya.
Perkenalkan, nama kakak Dharma Sandi dari Teknik Elektro Angkatan 2018. Untuk kampusnya, saya kampus Bukit, Palembang. Kemudian, silakan, Kron, kenalan dulu, baru kita bahas ini. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama kakak M. Sukarnamatullah dari Teknik Elektro Angkatan 2018, Kampus Indralaya. Oke, perkenalkan ya, nama kakak Ahmad Rinaldi Akbar, panggilannya itu Aldi, dari Teknik Elektro Angkatan 2018, Kampus Indralaya. Baiklah, perkenalkan nama kakak Akbar Nugraha dari Teknik Elektro Angkatan 2019, Kampus Palembang. Oke, jadi untuk di sini kami ada orang 4 untuk membantu mengajar menggambar teknik yang diampu oleh Pak Abu. Oke, mungkin nanti ketua kelasnya, kakak juga belum hafal siapa-siapa jadi ketua kelas di sini, bisa buat grup nanti kan. Jadi ada di situ ada asisten sama ketua-ketua kelas AB Bukit, AB Layo. Kemudian nanti ada Pak Abu juga. Kemudian untuk masalah pertemuan minggu ini, mungkin nanti kita diskusi, kalian ada kosong di hari apa mungkin untuk kelas AB Bukit atau AB Layo bisa kita bahas untuk pertemuan di minggu depan. Udah mulai bahas masalah menggambar simbol-simbol dan komponen dari elektronik. Oke, Di ada yang sampai lagi di? Oke, mungkin kita ngatur jadwal dulu beda sih untuk sekarang nih San. Mereka nih fixnya jadwalnya Jadi? hari apa nih yang bisa. Terus nanti kalau seandainya ini kan kata Pak Abu tadi kan kita juga harus ngejelasin dulu, juga usahakan untuk hari ini ngejelasin mengenai pertemuan pertama tentang simbol-simbol dan segala macam itu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita tanya dulu jadwal mereka ini yang kampus A, kelas A, B, Indralaya dan Bukit itu tuh hari apa yang benar-benar kosong dan bisa dipakai untuk kelas Megatek yaitu menggambar teknik. Mungkin kita clear ke di sekarang bae jadi bisa ngatur jadwal lagi gitu ya. Oke, di sini ini lengkap ya. Kelas A, kelas B, kampus Palembang sama Indralaya. Oke. Mungkin karena kakak ngajarnya di angkatan yang kelas Indralaya ya. Jadi yang kelas Indralaya hari apa yang kosong nih? Atau sesuai jadwal memang ada tabrakan. Kalau kelas A-nya sesuai jadwal bisa, Pak. Kalau untuk kelas B Indralaya? Di sini jawab, Kak. Ya. Kalau untuk kelas B yang kosongnya hari Jumat, Kak. Bisa diulangi? Untuk kelas B yang kosongnya hari Jumat, Kak. Hari Jumat. Iya. Oke, hari Jumat. Kalau hari ini kalian ada kuliah nanti siang? Ada, Kak. Mata kuliah Pancasila jam 14.20. Oh, ada Pancasila jam berapa? Bisa diulangi? 14.20, Kak. Jam 2. Oh, 14.20. Ya. Oke. Berarti untuk kalau kelas A tadi digabung sama kelas B bisa nggak kira-kira ya? Jadi kan kelas B tadi kan bisanya hari Jumat nih. Hari Jumat. Nah, untuk kelas A tadi digabung lagi ke hari Jumat bisa nggak? Untuk jadwal kuliah Megateknya. Kalau kelas A ada bahasa Indonesia nggak hari Jumat? Indonesia. Oh, sudah. Berarti kita untuk kelas Indralaya dulu ini ya. Untuk kelas Bukit nanti kita atur lagi. Untuk kelas Indralaya dulu kan asistennya ini ada 2 nih, kakak sama Kak Sukron.
Kakak sama Kak Syukron. Nah, mungkin kami nanti bagi dua. Jadi kelas A itu yang ngajar kakak atau kelas B itu yang ngajar dari Kak Syukron kayak itu. Mungkin kayak itu aja ya. Biar kalau misalkan nggak bisa digabung, kita bisa kayak jadi dua kelas kayak itu aja. Oke, mungkin yang kelas kelas Indralaya, San. Yang Indralaya, yang kelas Bukit, San. Gimana, San? Oke, oke. Oke, untuk yang ketua kelas Bukit, siapa Ben? Ada dua kan kelasnya Abi juga kan? Atau Ya, Kak. cuma satu kelas? Untuk Bukit 2 kelas Kak, A dan B juga. Untuk Khairi kelas A atau B? Kelas A Kak. Kelas A. Oke, untuk kelas A jadwalnya kapan? Kalau untuk kelas A menggambar tekniknya dijadwalkan hari Selasa. Tapi di hari Selasa itu menggambar teknik tumburan sama praktikum fisika Kak. Sama-sama dari jam 1. Jam 1. Iya. Oke. Kalau yang kelas B? Siapa kelas B? Siap, saya Ada MK-nya MK wajib megateknya di jam berapa? apa Kak? MK-nya wajibnya di jam berapa? Di ini kalian, KRS. Di hari Selasa jam 14.40 Kak. 14.40. Selasa. Kalau hari lain bisa kalian? Hari apa yang bisa? Kayak yang tadi kan ada hari Jumat tuh, ngasih opsi. Mungkin ada yang ngasih opsi hari lain. Hari Jumat kosong juga kami Kak. Hari Jumat kosong. Tapi yang hari Selasa ini enggak tumburan kami Kak jadwalnya. Hari Jumat kosong. Oke. Untuk yang Khairi tadi Jumat bisa. Kalau Jumat lihat jadwal dulu ya Kak. Oke. Kalau bisa kita gabung aja. Soalnya yang Bukit kan masih satu lagi asistennya Kak Akbar ya. Masih baru jadi mungkin kami berdua nanti ngajarnya langsung di setiap kelas kalian. Untuk hari Jadi mungkin enaknya digabung. ya. Untuk hari Jumat kami hanya ada satu pelajaran bahasa Indonesia Kak. Dimulai Di jam berapa dari itu? 9.30 sampai 11.30. Kalau kita hari Jumat jam 2 gimana? Bisa Kak. Yang kelas ini, kelas B tadi bisa? Bisa Kak. Oke, jadi untuk yang kelas Bukit kita sepakati ya hari Jumat jam 2 ya. Siap Kak. Siap Kak. Oke, mungkin untuk pertemuan sama Skron, untuk pertemuan yang kita jelasin dulu persyaratan untuk menggambar itu lemak di hari Jumat ini beda? Minggu ini. Oh, jadi di hari Jumat ya? Iya. Boleh sih. Jadi mungkin Senin minggu depan kita udah mulai jingok hasil gambar mereka kan. Oke. Biar tidak banyak habis ini. Tidak ketinggalan. Oke. Jadi sekarang ini kita sampai nentuin jadwal dulu, Beh. Hari ini maksudnya itu. Iya, sama ini paling. Mungkin kasih tahu ada aturan perkuliahan ya. Yang pertama itu ketika berarti kita sepakat jam 2 kan. Nah, ketelatan dalam masuk Zoom itu 15 menit ya. Iya. 20 atau 15 sepakat. Jadi kita sepakatin dulu ya untuk hadir. Jadi kayak ini sistemnya. Jadi perkuliahan ini misalnya mulainya jam 1 nih. Kalian itu sudah harus masuk Zoom 15 menit atau kami kasih toleransi lah sampai 10 menit sebelum waktu waktu kuliah dimulai kayak itu. Nah, untuk yang telat atau lebih dari itu mungkin tidak akan kami terima lagi di dalam Zoom itu. Jadi untuk kuliahnya nanti diusahakan datangnya joinnya ke dalam room Zoom itu usahakan paling lambat lah 10 menit sebelum perkuliahan dimulai gitu. Apakah ada yang keberatan dari angkatan 2021 kalau aturannya seperti itu? Tidak ya? Oke, sama ini aturan biasa kami terapkan ketika mengajar Megatek. Ini kan kita nggak offline nih, sekarang jadi online kan. Jadi kita kuliah tuh nggak tahu kalian tuh lagi ngapa, entah itu lagi bisa aja yang ada lagi di luar, mungkin ada yang di kamar atau ada di tempat lain kan. Nah, itu kalau kalian tidak on cam, kami tidak tahu keadaan kalian tuh mendengarkan yang kami ajarkan atau gimana. Nah, jadi di sini diwajibkan untuk adik-adik itu on cam di saat kuliah Megatek dari awal sampai akhir perkuliahan. Nah, kemudian kalau seandainya kalian tidak
on cam itu konsekuensi yang bisa diberikan yang pertama itu peringatan pertama, kedua sampai ketiga dikeluarkan dari Zoom. Nah, berarti kalau kalian tidak mengikuti Zoom, berarti logikanya kalian tidak masuk pada jam kuliah tersebut. Berarti absen kalian dianggap tidak hadir. Kemudian untuk ketua kelas tolong dibuat Zuhu. Kalau kemarin kami pakai Zuhu From kan untuk Iya. absen. Jadi Setiap kali pertemuan Hmm. ya, tolong disiapin ketua kelasnya untuk absen Zuhu. Jadi untuk backup dari e-learning ketika ada error. Dan kemudian ketua kelas tolong di setiap kali pertemuan, entah itu kelas Bukit atau kelas Palembang, di screenshot bukti dari perkuliahan tersebut. Kayak sekarang di screenshot, kemudian nanti dimasukin satu folder, dikirim ke grup yang ada asisten. Oke, ada yang ditambahin lagi, Kron, di Kron. Nggak pernah ngomong nih. Mungkin penilaian kita jelasin tuh. Oke, lanjut lagi. Syukron, nah, Kron. Diam aja, Kron. Jadi penilaian kita ini diambil dari 3 nilai ya. Nilainya itu yang pertama dari tugas, kemudian dari UTS, dan kemudian yang terakhir itu dari UAS. Nah, untuk bobot-bobotnya sendiri, koreksi sana kalau misalkan salah ya sana. Oke deh. Tugas itu 25%, benar nggak sih sana? Keseluruhan tugasan. 25. 25% ya. Oke. Untuk kemudian UTS itu 35%, berarti sudah 60% ya. Dan yang terakhir itu ada UAS. UAS 40%, bobotnya paling besar. Nah, kemungkinan kalau tahun kemarin itu UAS-nya itu ada soal juga gitu kemarin sana. Ya, jadi terbagi jadi 2. Ada Nah, tertulis sama ada tugas besar. ya. Jadi penilaian UAS kalian itu ada 2. Nanti yang pertama itu ada pengerjaan soal tertulis. Kita on cam dari Zoom. Kemudian yang kedua itu presentasi tugas besar yang kalian buat. Nanti akan diberitahu lebih lanjut mengenai tugas besarnya itu ngebuat apa gitu. Kemudian UTS, kalau UTS kemarin tertulis juga sana. Iya, UTS tertulis gitu. Untuk UTS itu tertulis. Sama ada ini di simulasi rangkaian. Oh ya, ngejelasin rangkaian ya. Oke. Kemudian tugas, kalau tugas ini terdiri dari asistensi, jadi setiap pertemuan, misalnya setiap masuk ke materi baru itu bakal ada tugasnya. Nah, dari tugas-tugas yang kalian kerjakan itulah nanti kami akan jumlahkan dan didapatlah bobot 15% untuk penilaian kalian kayak itu. Mungkin dari adik-adiknya ada yang nak ditanya. Izin nanya, Kak. Ya, silakan. Masalah e-learning kayak mana, Kak? Terus absen-absennya? Oh, untuk e-learning nanti yang ngebuat apa itu namanya e-learningnya untuk bisa di-enroll itu dari Pak Abu, nanti kami Ya, nanti Pak diskusikan lagi. Nanti Pak siapkan ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, untuk absennya kayak tadi deh. Jadi tetap absen di e-learning, kemudian ada absen satu lagi di Zoom From, itu gunanya untuk ketika ada terjadi error di e-learning. Baik, Kak.
Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari adik-adik angkatan 2021? Izin bertanya, Kak. Saya Herlina dari Pro. Mau bertanya, untuk menggambar teknik itu persiapan peralatannya udah harus kami persiapkan apa aja ya? Oh iya, mungkin kami jelasin dulu ya. Jadi di Terima tugas kasih, yang Kak. ya sama-sama. Baik, di tugas yang pertama nanti kan kalian akan mengenal simbol-simbol di bidang teknik elektro nih. Simbol-simbol, kemudian bakalan ada tugas ngebuat simbol-simbol itu di kertas nantinya. Nah, itu untuk mengenai penjelasan simbol-simbolnya itu mungkin kita adain pertemuan lagi Zoom meeting di hari Jumat tadi kan. Nah, untuk persiapannya sebelum kalian ngebuat itu mungkin bisa disiapkan dari sekarang. Itu Mistar Rotring itu. Ada Mistar Rotring untuk alfabet. Tahu Mistar untuk alfabet itu? Yang mister yang ada huruf besar, kecil, angka itu ya, Kak, titik. Iya, benar. Nah, kemudian setelah Mistar itu bisa disiapkan lagi alat tulis kayak pensil, penghapus, ya karena menggambarnya menggunakan pensil ya. Terus kertasnya dibuat di kertas A3. Bener ya San? A3 San ya kita kemarin? Ini karena dia nih online, jadi kita ganti kemarin. Jadi dibuat A4 biar mempermudah kan. Soalnya pasti alasannya tuh ada yang di luar kota. Oke. Nah, mungkin kita samain Besan untuk kertasnya San tahun ini. Oke. Jadi kita pakai kertas A4 ya untuk menggambarnya nanti. Jadi yang perlu kalian siapkan sebelum membuat tugas mengenai menggambar simbol-simbol teknik itu kertas A4, kemudian Mister Rotring tadi, kemudian alat tulis, pensil 2B dan penghapus kayak itu. Nah, ini untuk pensil itu ada aturannya, Dek. Itu harus sebenarnya pensilnya itu tidak bisa pensil 2B biasa, itu harus pensil mekanik biasanya. Untuk ukurannya itu ada ukuran 0,5 dan 0,7. Dan satu lagi itu menggunakan pena gambar ukurannya 0,5 dan 0,7. Jadi pakai pensil mekanik ya? Ya. Mungkin biar lebih jelasnya nanti hari Jumat pas pertemuan selanjutnya dijelaskan mengenai rincian, kemudian format penulisan di kertasnya. Maaf Kak, izin bertanya. Ya. Jadi untuk jadwal fixnya tadi tuh hari Jumat ini pertemuan gimana? Apa bisa diulangi? Untuk jadwal kuliahnya itu jadinya gimana jadi Kak, fixnya? Suaranya nggak kedengaran deh, bisa diulangin lagi atau ditulis di kolom chat aja? Pertemuan pertama ya, pertemuannya ya. Iya Pak, jadi kami. Iya Pak. Ya, hari ini pertemuan pertama. Kemudian ditukar hari Jumat ya, Aldi ya? Iya Pak, untuk penjelasan materi dan detail-detail untuk mengerjakan tugas yang pertamanya Pak di hari Jumat Pak. Oh iya. Ya. Tapi kuliahnya tetap hari Senin ini ya? Iya Pak, sesuai jadwal tetap. Ya, apa ngerti ya? Ngerti tidak? Oh iya. Jadi maksudnya itu kelas tambahan Pak ya. Sebenarnya ini kan kita sudah lewat, inilah minggu ketiga nih sebenarnya ini kan. Ketiga atau minggu kedua nih sebenarnya. Jadi itu mungkin sekarang ini waktunya tidak ada memungkinkan juga karena baru ini untuk menjelaskan tugas yang pertama. Jadi diganti hari Jumat ya? Iya Pak, benar Pak. Ya ganti hari Jumat. Nanti kaget disesuaikan waktu pengumpulannya kapan kan? Kan baru kaget normal lagi per minggu. Itu ya, ngerti ya? Ya Pak. Jadi untuk adik-adik sekalian mungkin
Ini sudah dituliskan juga oleh Kak Syukron ini di kolom chat ya. Mungkin untuk sementara ini bisa disiapkan dulu alat-alatnya. Jadi pada saat kami hari Jumat nanti menjelaskan mengenai detail tugas yang akan kalian buat, itu kalian tidak perlu lagi mencari perlengkapan atau alat-alat untuk menggambarnya kayak itu. Apakah sudah jelas sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih, Kak. Oke, Kak, izin bertanya. ya. Untuk mistar alfabetnya ada ukuran pastinya nggak? Kan misalnya ukuran yang besar atau yang kecil gitu kan? Terkadang dia ada yang besar dan kecil. Sandi bisa dibantu San? Atau Sukron? Nanti untuk Mister alfabetnya nanti kami votin nanti deh biar kalian itu satu angkatan itu sama ukurannya. Nanti pas hari Jumat itu bakalan kami siapkan yang sebagai contoh misternya yang ukuran yang dipakai itu gimana ya. Baik, Kak, terima kasih. Ini ada yang di luar negeri tak mahasiswa? Ada yang di luar negeri tak? Tan. Aldi, ada di luar negeri tak bulan? Apa di sini lagal? Kayaknya dari sini, Pak. Mungkin ada deh yang dari luar kota, mungkin luar negeri, ataupun dari di mana kayak gitu. Ada yang dari Aceh kah? Kira-kira jauh lah. Ada yang Papua. Ya. Saya dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Poltek Batam. Mesti berenang itu. Iya, Pak, harus Deket kalau nyebrang deket. Berenang. Yang lain? Ada dari mana? Yang kira-kira di luar Sumatera siapa? Saya Pak, Dari mana? dari Bekasi. Oh, Bekasi. Iya, Bekasi di mana? di Jawa Barat, sebelah Jakarta. Tahu daerah apa? Pak sering ke Cikarang? Jarang. Pak sering ke Cikarang. Kamu di mana? Di daerah Bekasinya. Sekarang kan Bekasi kan dekat Cikarang kan? Iya, tapi saya bukan di Cikarang. Oh. Sering Pak sana. Ada lagi? Mungkin. Ada yang dari Kalimantan kali? Mungkin. Indonesia Timur? Ada yang dari NTB, Pak. Wah. Kalau di mana sekarang? Masih di NTB? Di mana sekarang? Uangnya masih di NTB, Pak. Kawan-kawan kelas kami yang kelas A Indralaya. Oh, sekarang masih di NTB? Di NTB, Pak. Oh, posisi ya? Ada lagi? Nusa Tenggara Timur. Jauh ke sini. Jauh Pak dari timur. Iya, jauh. Ada lagi? Ada dari Rian enggak? Aceh, Medan, Sumatera Utara. Ada Pak. Ada? Ada Pak. Oh, dari mana? Utara ya? Di mana? Di Medan Pak. Orang Di Kota Medan ya? Iya Kota Pak. Medan. Kota Medan di mana? Di Medan ya Pak. Oh, saya dulu sering ke BPDSU, Bank Sumatera Utara. Pinjaman dulu. Saya pernah kantor sebelum jadi dosen. Kamu belum lahir barangkali ya. Saya sering ke Medan, ada kantor di sana. Tahu BPDSU? Bank Pembangunan Sumatera Utara masih ada nggak? Nggak tahu Pak. Nah, kata kamu di Medan. Medan nggak tahu BPDSU nih.
Brastagi tahu kamu ya? Tahu, Pak. Sudah sampai ke Pulau Samosir belum? Sudah, Pak. Sudah. Ke Sudah, Pulau Pak. Samosirnya? Pak? Ke Pulau Samosir sudah sampai? Udah, Pak. Ngapain sih? Jalan-jalan, Pak. Saya sudah sampai juga, tapi kerja. Oke, ada lagi dari ini? Orang Awak ada? Ada orang Awak? Orang Padang ada? Sumatera Barat? Kadang Ada, Pak. Oh, ada ya? Oh, ada 2 orang. Ada 2. Bertiga, Pak. Berapa? Berapa? Bertiga, Pak. 3. Kapan lah main ke Palembang? Masih di Padang? Padang di Pak. mana? Padang di mana nih? Di siapa nih? Ada yang Farhan? di Padang, ada yang di Agam, Pak. Oh, ada di Padang, ada di Agam. Iya, Pak. Agam ya. Belum sampai saya Agam. Kalau tebing tinggi sampai sudah. Saya banyak kawan di Unan tuh. Andalas. Elektro Andalas. Banyak kawan itu. Sana di Unan itu, Elektro Unan itu banyak alumni Elektro Unsri. Alumni sini kan jadi dosen di Unan sana. Oke. Pas tuh Jambi ada Jambi. Ada, Pak. Oh. Jambi di mana? Di Kabupaten Muara Jambi. Muara Jambi. Iya. Dari Kabupaten Muara Jambi ya. Iya. Muara Jambi ini dekat-dekat nggak dengan Muara Bungo, Muara Bulian? Enggak, Pak, jauh. Jauh ya. Ke arah Padang atau ke arah mana? Kalau ke arah Riau? Kalau jalan. Belum, Pak. Kabupaten Muara Jambinya saya di perbatasan kota dengan Kabupaten Muara Jambi. Kota Jambi dengan Muara Jambi. Iya. Jadi kalau mau ke sana ketemu, kalau dari Palembang ketemu Muara Jambi dulu ya. Muaronya. Ketemu Enggak. Muara Jambi. Ketemu kota baru ke Muara Jambi. Oh, arah Muara Jambi ya. Iya. Oh, saya pernah keliling-keliling Jambi soalnya. Sampai Muara Bungo dulu lah, waktu masih menjadi dosen. Jambi, Muara Bungo, dari tanah untuk telekomunikasi. Dari Jambi terus ke Riau, proyek lain pula. Dari Jambi sampai ke Duri, proyek untuk proteksi gas. Kalau dari Jambi ke arah sampai ke Padang itu untuk telekomunikasi. Oke. Riau cuman yang dari Batam aja ya? Ada ya? Cuman Batam tadi saja ya? Nggak ada ya orang Riau ya? Riau daratan. Itu Riau Kepulauan kan Batam. Riau, Padang, Jambi. Lampung ada nggak? Lampung ini soalnya ada dua jurusan elektro nih. Satu di ITERA, satu di Unila. Ada, Pak, Lampung. Nggak ada kali orang Lampung mau kuliah di sini ya? Saya, Pak. Oh ada? Ada. Mana orang? Nggak kelihatan. Nggak hidup kameranya ya? Hidup, Pak. Oh, di mana di Lampung? Di Bandar Lampung ya, Pak. Oh, Bandar Lampung ya? Wah, sekarang 3 jam setengah sampai Lampung. Ya, oke. Mungkin itu dulu ya. Aldi, Ukron, Sandi, satu lagi siapa? Akbar ya? Akbar, Pak. Akbar ya? Ya, Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya sudah cukup, Pak. Sandi. Ada adik-adiknya sudah di ospek ya? Ospek, hati lagi ospek ya? PK2 kemarin tuh lah, Pak. PK2 kemarin ya? Iya. Disuruh mendek rambut juga PK2 nih. Iya, Pak. Kayaknya tuh botak-botak kan sekarang. Botak-botak kalah. Oke.
Cuman tidak seru lah kuliah online nih. Ya kayak lah kalau ada kata pandemi lagi kalian boleh datang ke Unsri Intaraya. Ya kan? Ini masih pandemi lah. Mudah-mudahan semester depan seru kuliah online. Kalau mix pun masih lemah. Ya online mbak ini dah lemah. Bagi saya ya yang sudah pernah ngerasain sepanjang kuliah itu nggak online. Tapi barangkali bagi kalian yang sudah biasa, sudah 2 tahun ini kuliah online, enak kuliah online ini. Oke, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, kita tutup aja ya. Tinggal ketemu hari Jumat ya. Iya, Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Baik. Jadi dari mahasiswa semua, mahasiswa baru, jurusan Teknik Elektro yang baru semester 1, itu tadi ya perkenalan kita di materi kuliah menggambar teknik. Ya, mudah-mudahan kalian bisa sukses materi kuliah ini. Satu yang penting adalah fokus dan kerja keras, ya, dan juga kerja cerdas. Itu ya. Ini silakan jalin komunikasi, jaringan, walaupun lewat online. Kalau nggak online, enak itu dari pertemanannya. Kalau online ini nggak susah. Tapi jangan, satu lagi kunci kuliah ini jangan lalai, jangan tertinggal informasi. Banyak kasus mahasiswa yang sudah sekian tahun kuliah ternyata IPK-nya nggak cukup, ya, harus DO atau akhirnya tahun harus mengundurkan diri karena adalah penyebabnya kebanyakan karena kurang gaul, kurang informasi. Ya, jadi tetap keep in touch dengan kawan-kawan, dapatkan informasi dengan kalau mata kuliah ini dengan asisten. Saya tahu kayaknya juga ada ini yang masih walaupun sudah diterima jurusan elektro, ada yang kontak, masih ada ujian wawancara di kedinasan. Biasanya memang jumlah mahasiswa S1 ini akan berkurang. Ya, dari jumlah itu berkurang mungkin 10, paling banyak 10%. Kadang-kadang nggak sampai. Ya, seperti itu. Jadi itu bisa dimaklumi, tetapi kita ini kuliah ada aturan. Ya. Ada aturan, ada minimum kehadiran 80% menurut aturan. Juga ada tugas, itu harus dipenuhi. Kalau mau genjot memang mungkin sekarang, bukan masanya baru masuk S1 itu untuk udahlah baru tamat SMA, saya nyantai dulu lah, 1 semester, 2 semester gitu ya. Nanti keenakan nyantai. Akibatnya terus gitu, grafiknya bukannya naik, turun malah. Ya. Kalau naik lumayan. Tapi di semester 1 ini boleh dikatakan mata kuliahnya karena masih dalam tahap pengenalan itu masih banyak terkait dengan materi di SMA. Jadi kalau mau ngejar IPK tinggi-tinggi biasanya di semester awal. Ya. Oke. Saya rasa itu saja dari saya. Perkenalan kita materi kuliah ini. Saya lupa ngidupin kamera. Sedikit perkenalan kita. Mudah-mudahan kalian sukses semua materi kuliah ini. Sukses itu bukan sekedar dapat nilainya, tapi juga paham dan ngerti kait dengan konten atau materi-materi kuliah. Nilai penting, tapi jangan jadikan nilai sekedar tujuan. Ya, karena di sini harusnya
kita bisa berbagi ilmu pengetahuan untuk persiapan ke depan. Itu saja ya. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Mungkin nanti disusun oleh kakak tingkatnya pertemuan hari Jumat. Mereka akan tetap komunikasi dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik. Sudah diambil ya videonya. Apa tuh di absennya? Ya, Pak. Sudah di screenshot, Pak. Sudah ya. Screenshot, Pak. Silakan yang ini. Nanti yang asistennya kita jangan keluar dulu ya. Nanti Sukron, Aldi, dengan ini. Mantap kok dia tuh. Akbar. Silakan yang adik-adik mahasiswa. Kalian kakaknya, inilah adiknya. Akan keluar. Ayu. Keluar, Pak. Ya. Izin keluar, Pak. Silakan. Izin keluar, Pak. Keluar, Pak. Terima kasih, Pak.